Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini Pak San akan membahas terkait dengan nasihat. Pada umumnya orang tua akan sangat sering terlibat dalam situasi-situasi di mana kita harus membenarkan anak ketika mereka melakukan kesalahan, ataupun kita akan meluruskan persepsi anak yang kurang tepat. Maka peran-peran nasihat-nasihat kita sangat penting untuk didapatkan oleh anak-anak kita. Tapi tahukah orang tua bahwa ada 3 waktu yang paling tepat untuk menasehati anak? Disimak ya. Momen yang pertama untuk menasihati anak adalah ketika sedang makan. Ketika anak-anak makan, mereka akan dapat menerima nasihat dengan lebih baik karena mereka terfokus pada indera pengecap. Ketika mereka fokus terhadap makanannya dan juga mereka sedang menikmati hidangan yang sedang mereka makan, disitulah saatnya kita untuk dapat menasihati anak-anak. Bahas sesuatu hal yang telah mereka lakukan yang mungkin belum tepat, dan juga bagaimana kita untuk menasihati anak-anak untuk lebih baik ke depannya setelah apa yang terjadi sebelumnya. Dari itu, ketika anak-anak makan, kita dapat mendampingi mereka dan juga dapat memfasilitasi mereka dengan cerita-cerita atau bentuknya suatu saran-saran terkait dengan kehidupan ataupun nilai-nilai baik dari apa yang ingin kita terapkan pada anak-anak. Waktu yang kedua adalah ketika sedang di perjalanan. Ketika di perjalanan juga, anak-anak akan fokus terhadap visualnya. Ketika mereka akan menikmati perjalanan, melihat sekeliling, dan juga ketika mereka sedang fokus terhadap jalan yang sedang dilalui, di situ juga anak-anak akan lebih mudah untuk dinasehati. Bicarakan hal-hal terkait dengan apa yang ingin kita terapkan di diri anak, dan juga koreksi apa yang telah anak-anak lakukan yang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Waktu menasihati anak yang ketiga adalah ketika anak-anak sedang sakit. Frekuensi anak-anak ketika sedang sakit sangat menurun. Ketika itu juga mereka sangat bisa untuk menyimak sesuatu hal dengan baik dan tanpa penolakan. Anak-anak yang sedang sakit biasanya akan lebih mudah untuk menerima dengan terbuka suatu nasihat atau saran. Di situ juga kita bisa menanamkan nilai-nilai baik dan positif ke diri anak terkait dengan bukan hanya kesehatan, namun juga pola-pola hidup, juga nilai-nilai yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak kita sakit, pastikan kita juga lebih sering di sampingnya dan juga sering untuk berbincang, berkomunikasi terkait dengan bagaimana nilai-nilai kehidupan itu diterapkan. Karena anak-anak butuh nasihat kita bukan hanya terkait dengan apa yang akan disampaikan, namun juga disampaikan di tempat dan waktu yang tepat. Tadi sekian 3 waktu yang paling tepat untuk menasihati anak. Jadi mulai dari sekarang, sebagai orang tua kita harus memiliki kemampuan untuk melihat momen-momen tepat ketika ingin menasihati anak-anak kita. Karena tidak semua waktu dan juga momen itu tepat untuk menasihati anak. Contoh yang paling nyata dari waktu yang paling tidak tepat untuk menasihati anak adalah ketika mereka dalam keadaan marah. Ketika anak-anak marah dan juga tidak nyaman dengan kondisinya, anak-anak biasanya rewel dan lain hal. Disitulah kita harus mulai menahan diri untuk tidak menasihati anak-anak, karena tidak akan ada hasilnya dan juga kecenderungan akan menghasilkan sesuatu hal yang negatif baik dari diri anak ataupun kita sebagai orang tua. Sekian dari Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.